Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, akhirnya, ledakan yang mengerikan meledak di dalam dantian Chu Feng. Itu adalah suara yang sangat aneh. Ledakan itu lebih memekakkan telinga daripada guntur, dan itu jauh lebih menderu daripada raungan harimau, dan bahkan lebih kuat dari lolongan naga. Namun yang lain tidak bisa mendengar suara itu, dan hanya Chu Feng saja yang bisa mendengarnya. Pada saat yang sama dengan terjadinya ledakan, aura Chu Feng dengan cepat melonjak naik. Lonjakan itu sangat cepat, dan itu cukup mengejutkan. Bersamaan dengan itu, dengan Chu Feng sebagai pusatnya, kekuatan marsial dalam beberapa ribu mil seolah-olah mereka dipanggil, dan mulai dengan cepat melonjak menuju tubuh Chu Feng dan berkumpul di sekitarnya. Pada saat itu juga, auranya jelas-jelas sudah berbeda dari sebelumnya. Ada perubahan pada intinya, dan ini adalah kekuatan sejati. Dia pun telah membuat terobosan. Sebelum entitas suci bahkan sepenuhnya disempurnakan, kultivasi Chu Feng akhirnya telah meningkat. Dia telah berhasil melampaui ranah surga, dan dia pun menjadi dewa perang. Dia pun benar-benar menjadi ahli di ranah dewa bela diri. Martial Lord, berapa banyak orang yang bekerja sepanjang hidup mereka, tetapi tidak bisa menyentuh level ini dan hanya bisa mengagumi mereka yang mampu. Itu adalah dunia yang terlihat seperti dewa di mata banyak orang. Tetapi Chu Feng, sebelum usianya 20 tahun, dia telah memasuki ranah seperti itu, dan itu benar-benar sebuah pencapaian yang tak terbayangkan. Setidaknya di dalam wilayah Laut Timur, dan bagi mereka yang berada di benua timur, itu hanya sedikit sekali orang jenius yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Meskipun dia hanya peringkat 1 Martial Lord, itu karena Chu Feng tidak menggunakan kekuatan guntur ilahinya. Sekarang kultivasi ini adalah milik Chu Feng sendiri, dan itulah kultivasi aslinya. Hahaha, berhasil. Aku akhirnya berhasil. Aku akhirnya menjadi Martial Lord yang sebenarnya. Ucap Chu Feng dengan sangat gembira dan bersemangat. Bahkan ekspresinya tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Meskipun Chu Feng tidak benar-benar menggunakan terlalu banyak waktu untuk menerobos ranah dewa bela diri dari ranah surga, tapi harga yang ia bayar benar-benar sangatlah mahal. Itu adalah sesuatu yang orang normal tidak mampu lakukan. Meskipun ada sebagian keberuntungan dalam kesuksesan hari ini, dan itu tidak dapat dipungkiri bahwa Chu Feng telah menukar kerja kerasnya dengan kesuksesan itu. Sial, perasaan ini, seru Chu Feng. Namun di saat Chu Feng merasa gembira, kulitnya tiba-tiba saja berubah sangat jelek. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu segera muncul di matanya. Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa, ketika ia menjadi dewa bela diri, seuntai kilat merah telah melonjak keluar dari dantiannya, dan kemudian dengan cepat bergerak di tubuhnya. Biasanya itu adalah sesuatu yang normal, dan Chu Feng harusnya bahagia. Setelah semua, selama Chu Feng menembus ranah yang lebih besar, ia bisa mendapatkan kekuatan 1 guntur, dan dengan bebas menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun pada saat ini, itu sedikit berbeda. Guntur merah itu saat melonjak di dalam tubuhnya, itu tidak menyatu dengan darahnya sama sekali, dan juga tidak memberikan perasaan penyatuan. Justru sebaliknya, ia ingin keluar dari tubuhnya. Guntur ini ingin keluar, dan meninggalkan belenggu tubuh fisik Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, itu bukan hanya kilat merah saja yang ingin keluar dari tubuhnya. Bahkan guntur emas, biru, dan juga ungu yang sudah bergabung dengan darah Chu Feng, mereka semua juga ingin keluar. Mereka merasa gelisah dengan guntur merah, dan mereka semua berusaha untuk meninggalkan tubuh Chu Feng. Dengan begitu, bagaimana mungkin Chu Feng bisa tetap tenang? Karena pembatasan dari Divine Lightning, dan untuk membuat 1 tingkat terobosan, itu diperlukan Chu Feng untuk membayar harga beberapa kali dari yang lain. Karena hal itu pula, ini membuat kekuatan pemahaman luar biasa Chu Feng menjadi tidak berguna. Karena itu, ia harus mengumpulkan sumber daya kultivasi yang memadai untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi tidak diragukan lagi, hal tersebut pasti ada keuntungan.
Meskipun Divine Lightning meningkatkan kesulitan Chu Feng dalam membuat terobosan, dan itu memberinya kekuatan bertarung yang melampaui yang lainnya. Selain itu juga, guntur ilahi benar-benar sangat kuat, dan kekuatannya juga sangat tak terbayangkan. Saat ini ada 4 guntur yang ingin keluar dari tubuhnya, dan meninggalkan Chu Feng. Tidak ada yang tahu apakah itu keberuntungan atau bencana, dan juga apakah itu suatu sukacita ataupun kesedihan. Namun apa yang ditakdirkan untuk terjadi, maka itu akan terjadi pada akhirnya. Selain itu juga, ada beberapa hal yang Chu Feng tidak bisa ubah. Dan untuk guntur ilahi dalam tubuh Chu Feng, dia juga tidak bisa mengendalikan mereka. Bas-bas. Akhirnya dari dalam tubuh Chu Feng, semburan guntur segera melonjak. 4 guntur emas, biru, ungu, dan merah, mereka semua melesat keluar dari tubuh Chu Feng, lalu menembus lapisan es yang dingin dan langsung menerjang ke langit. Dalam sekejap, langit yang awalnya hitam pekat seketika saja diambil alih oleh 4 warna petir. Sinar cahaya menerangi segalanya, dan hampir menyelimuti seluruh Interplanes. Mengaum. Namun yang paling penting adalah, setelah 4 kilat muncul di langit, mereka menjadi 4 binatang besar dengan berbagai bentuk. Mereka melewati awan di atas 9 surga, dan kemudian mulai melesat di cakrawala. Raungan mereka sangat memekakkan telinga, mengejutkan dunia, dan memukau semua orang. Oh surga, apa itu? Sangat menakutkan. Itu terlihat seperti kilat, tetapi mengapa begitu banyak kilat yang muncul? Bahkan ada 4 warna. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kilat menghasilkan suara yang mengerikan seperti itu? Mereka jelas-jelas 4 binatang buas yang besar. 4 binatang besar itu begitu kuat, dan juga tak terbayangkan, ucap orang-orang. Meskipun sudah larut malam, kilat yang tiba-tiba menelan seluruh Interplanes, dan juga raungan mereka yang memekakkan telinga, itu dalam sekejap membangunkan semua orang. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah mereka dan memandangi langit, setiap orang dari mereka benar-benar terkejut. Mereka tercengang oleh pemandangan yang ada di langit. Setelah merasa kaget, emosi pertama yang mereka rasakan setelah itu adalah ketakutan yang tak ada habisnya. 4 binatang buas yang ada di langit benar-benar sangat menakutkan. Tidak peduli dengan bentuk mereka ataupun auman mereka, sepertinya mereka bukan berasal dari dunia ini. Terlebih lagi dengan kekuatan mereka yang sangat kuat, dan itu sudah memberi tahu mereka faktanya. Itu adalah apapun yang menduduki langit, dan itu bukan sesuatu yang baik. Jika mereka memutuskan untuk menyerang, maka semua orang yang tinggal di Interplanes akan mati tanpa diragukan lagi. Maka kemungkinannya, Interplanes yang luas itu sendiri akan hancur total. Pada saat itu, jangankan anak-anak muda yang meratap karena ketakutan, bahkan kultivator dewasa pun berteriak ketakutan. Dalam sekejap mata, Interplanes dibanjiri dengan kepanikan. Kebanyakan orang tidak dapat melihat pemandangan yang terjadi di langit, dan bahkan lebih banyak orang memilih tempat untuk bersembunyi untuk menghindari bencana seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang mengabaikan anak-anak mereka, lalu mengabaikan keluarga mereka, dan terbang menuju arai teleportasi. Mereka seperti ingin dengan segera meninggalkan zona bencana yang akan segera terjadi ini. Pada saat yang sama juga, orang lain di dalam pegunungan yang sedingin es itu tertarik oleh pemandangan uang ada di langit. Dia mengenakan topi kerucut, dan memiliki gaun panjang putih salju. Itu sangat cocok dengan es dan salju di sekitarnya, dan seolah-olah dia adalah peri yang berjalan di antara salju dan es. Saat dia berdiri di langit malam, dan jika dilihat secara visual, dia tampak agak cantik. Dia adalah Tantai Sue, fenomena yang menakutkan. Namun anehnya, ini tidak terlihat seperti keturunan tubuh khusus. Sepertinya ini lebih seperti sesuatu yang muncul karena terobosan dalam kultivasi, ucap Tantai Sue. Namun berbeda dengan ketakutan orang lain, Tantai Sue benar-benar sangat tenang. Saking tenangnya, dia bahkan sedikit terlihat menakutkan. Oh, ini benar-benar menarik. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata ada orang dengan kekuatan seperti itu di tempat terpencil seperti ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkan orang-orang di sini.
Setelah mengamati cukup lama, Tante Sue tiba-tiba tertawa. Namun tawanya terdengar sangat aneh. Orang bisa mengatakan bahwa dia tidak takut pada 4 binatang buas yang menakutkan itu. Tetapi sebaliknya, dia merasa terkejut dan takjub dengan penampilannya. Orang yang membangkitkan fenomena seperti itu telah terjadi, dan juga telah membuat wanita yang mengerikan itu untuk membalikkan pandangannya, yang sebelumnya memperlihatkan pandangan menghina. Bukan hanya itu saja, dia bahkan ingin melihat orang itu. Adapun kemunculan orang yang membuat adegan seperti itu, dia masih bersembunyi jauh di bawah lapisan es. Namun Chu Feng pada saat itu, dia sudah tidak lagi khawatir. Justru sebaliknya, bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia menemukan meskipun keempat guntur telah meninggalkan tubuhnya, tapi hubungan di antara mereka masih tetap ada. Dia tidak perlu meninggalkan tempat ini, namun dia bisa melihat segala sesuatu di langit. Dia bahkan bisa melihat beberapa hal, yang sebelumnya tidak pernah dia miliki. Ketika Chu Feng memejamkan matanya, visinya sama persis dengan 4 binatang buas yang ada di langit. Dia bisa melihat bahwa mereka terbang sangat tinggi. Itu adalah jarak yang tak terhitung dari permukaan tanah, dan mereka baru saja akan memasuki ruang yang penuh dengan bintang-bintang. Itu bukanlah ketinggian yang bisa dicapai oleh Raja Bela Diri. Saat ini, 4 binatang petir berlarian di sekitaran bintang-bintang. Mereka meraung-raung dengan keras, dan mereka juga terus menunjukkan kekuatan mereka. Sepertinya, mereka ingin semua orang tahu kekuatan mereka. Mereka benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Mengaum. Tiba-tiba saja mereka membuat raungan lagi, dan kemudian terbang. Dari atas langit, mereka bergegas menuju Interplanes. Ketika banyak orang di Interplanes melihat pemandangan seperti itu, ekspresi mereka sangat berubah meskipun mengalami rasa takut. Bahkan ada yang lemas, dan bahkan ada yang tidak bisa bergerak lagi. Dan ada juga beberapa orang yang mengompol, bahkan ada juga beberapa yang pingsan karena teror. Mereka bisa merasakan aura destruktif sejati turun dari langit, dan mustahil bagi mereka untuk bertahan dari aura seperti itu. Wush! 4 binatang petir melewati awan, dan ketika mereka semua melihat itu, mereka merasa bencana telah tiba. Namun untungnya, binatang buas itu tiba-tiba menghilang. Langit malam yang bersinar seterang siang, dan dalam sekejap kembali ke dalam kegelapan. Ia kembali ke ketenangan sebelumnya, dan seolah-olah keempat binatang buas tidak pernah muncul. Apa yang terjadi? Kemana perginya kilat itu? Seru orang-orang. Karena situasi itu terjadi begitu tiba-tiba, kerumunan pertama-tama saling memandang, lalu memandang sekeliling mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka semua merasa bingung, Chu Feng yang duduk bersila di bawah tanah tiba-tiba membuka matanya. Bas-bas. Saat dia melebarkan matanya, sinar cahaya bersinar di mana-mana. Di matanya ada 4 kilat yang melilit, dan mereka telah kembali ke tubuhnya. Selain itu, pada saat itu juga, keempat petir berubah dalam tubuh Chu Feng. Mereka semua telah bergabung dengannya. Tidak hanya ke dalam darahnya saja, tetapi juga ke dalam tulang, organ, dan juga meridiannya. Mereka benar-benar bergabung dengan tubuh Chu Feng. Selama penggabungan itu, kultivasi Chu Feng meningkat sekali lagi. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Kultivasi Chu Feng telah melonjak sangat tinggi, dan ia menjadi peringkat 5 Martial Lord. Namun setelahnya, lonjakan kultivasi itu berhenti di peringkat 5 Martial Lord. Pada saat yang sama, petir yang melonjak dalam mata Chu Feng juga sudah menghilang. Namun pada saat itu Chu Feng merasa gembira, karena keempat petir telah menyatu dengan tubuhnya. Kenaikan yang tiba-tiba hingga 4 peringkat kultivasi, itu benar-benar dibawa oleh 4 petir tersebut. Hahaha, apakah itu akhirnya menyetujui kamu, dan apakah mereka benar-benar menjadi satu dengan kamu? Kamu telah membuat terobosan langsung ke peringkat 5 Martial Lord. Itu benar-benar sangat tak terduga, ucap si ratu dengan sangat bersemangat. Dia melompat-lompat di ruang roh dunia, dan dia bahkan lebih bahagia dari Chu Feng sendiri. Seolah-olah orang yang menerima manfaat besar adalah dirinya.
Dia telah menjadi Lord Martial peringkat 5 secara langsung, dan itu juga berbeda dari sebelumnya. Pada awalnya, Chu Feng hanya bisa meningkatkan kultivasinya dengan cara menggunakan kekuatan dari Divine Lightning. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Guntur ilahi telah menyatu sepenuhnya dengan Chu Feng, dan kultivasi saat ini di peringkat 5 Martial Lord, itu telah sepenuhnya menjadi miliknya. Bukan itu saja, keempat guntur ini tidak hanya memberikan kekuatan kultivasi kepada aku. Balas Chu Feng sambil tiba-tiba berdiri, dan dia mencapai kegembiraan yang ekstrim. Chu Feng, apa maksudmu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang lain? Si ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehehe, keluarlah. Aku akan menunjukkannya kepada kamu, jawab Chu Feng sambil tertawa, lalu membuka gerbang roh dunia. Segera, ratu pun melompat keluar. Ayo cepat. Biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan juga, kata si ratu yang sudah tidak sabaran. Bahkan ada kilatan harapan yang terpantul pada matanya yang indah. Dari situ bisa dilihat bahwa, orang bisa tahu kalau si ratu sangat berharap agar Chu Feng bisa menjadi lebih kuat. Keempat petir telah sepenuhnya bergabung dengan aku, dan menyebabkan kultivasi aku meningkat pesat. Namun pada kenyataannya, bahkan jika mereka tidak melakukannya, aku masih bisa menggunakan mereka untuk meningkatkan kultivasi aku. Namun satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah, meskipun petir ini ada di dalam darahku, tapi peti itu masih menjadi kekuatan eksternal pada akhirnya. Meskipun aku bisa meningkatkan kultivasi aku setelah menggunakan mereka, karena sebenarnya itu bukan kultivasi aku yang sesungguhnya. Tapi sekarang, mereka benar-benar bergabung denganku. Kekuatan yang mereka bawa selalu melonjak dalam tubuh aku. Saat ini, peringkat 5 Martial Lord adalah kultivasi sejati aku. Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan di permukaan, tapi esensinya benar-benar sangat berbeda. Meski begitu, efek menguntungkan yang aku peroleh tetaplah sama. Tidak masalah apakah keempat kilat itu menyatu denganku atau tidak, selama mereka tetap berada di dalam diriku, aku masih bisa mendapatkan kekuatan Lord Martial peringkat 5. Jadi, alasan aku sangat bahagia saat ini adalah, karena pada saat mereka kembali ke tubuhku dan bergabung sepenuhnya denganku, aku telah menerima kekuatan yang sama sekali baru dari empat kilat itu. Selanjutnya, aku secara penuh bisa mengendalikan kekuatan ini sendiri. 9 cahaya dewa telah berada di tubuhku begitu lama, tapi ini adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar memahami beberapa kekuatan mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ekspresi bersemangat di wajahnya menjadi lebih kuat dan jauh lebih kuat lagi. Kamu, apakah kamu pikir aku tidak tahu akan hal ini? Namun apa yang ingin aku ketahui sekarang adalah, sebenarnya apa yang kamu terima? Lalu apa yang kamu dapatkan dari petir ilahi itu? Cepat tunjukkan padaku, ucap si ratu menginjakkan kakinya ke tanah. Jika Chu Feng masih tetap diam, maka dia benar-benar akan melompati dan menggigitnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.